Intinya gini, nggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Yang namanya pendaki itu tahu dia mau datang kemana. Dia mau datang ke hutan. Karena setan itu yang bahaya bukan di hutan, bukan yang di batu-batu, bukan yang di puun-puun, ya, bukan yang di gua-gua. Itu mah nggak bahaya, ya. Nggak ada setan yang kayak gitu bahaya. Yang bahaya itu setan yang ada di sini nih, apa di sini, ya. Setan yang ada di dunia maya, setan yang ada di medsos, ya. Setan yang bisa mitnah, setan yang bisa ngata-ngatain orang, setan yang bisa memfitnah, merendahkan orang lain. Nah itu setan. Itu yang paling berbahaya, setan pala hitam. Ya, ngaku temen, nggak taunya nikam dari belakang. Nah itu setan. Kalau yang goib-goib kayak gitu, ada penanggulangannya. Ya, penanggulangannya ada di diri sendiri. Ya, kalau yang kayak gitu susah tuh, karena sama-sama pala hitam. Gue paling takut sama setan pala hitam, baik, ya nggak? Wah, lembut bahasanya, nggak taunya nusuk dari belakang, nggak taunya mengkhianati kita, nggak taunya nipu kita. Oh itu ngeri, itu bener-bener setan yang kayak gitu. Ya kalau cuma setan kuntilanak, genderuwo, nggak ada sejarah pendaki takut itu. Ya justru kalau memang lu udah sampai tingkat kedewasaannya, lu nggak akan takut sama kayak gitu-gitu, karena ada Allah. Nggak ada satupun kekuatan yang lebih hebat daripada Allah. Cara kerja mereka udah ketahuan sama kita. Tapi kalau setan pala hitam cara kerjanya itu canggih. Dia punya modus operandi yang berubah-berubah. Kalau genderuwo, kuntilanak, ilu-ilu, banaspati, tuyul, apa segala macam siluman-siluman, itu modus operandinya sama. Dia nggak berubah, nggak canggih. Tapi kalau setan pala hitam, modus operandinya gila, berubah-ubah terus. Jadi intinya kalau lo pendaki itu nggak ada tempat serem, nggak ada gunung angker, nggak ada. Kalau ada penyebutan silakan aja. Ada orang bercerita ya nggak apa-apa. Yang penting di hati kita tidak ada tempat angker, tidak ada gunung angker. Itu yang paling penting. Kalau penyebutan namanya kan juga umum ya, Mbak. Kita kan bergaul dengan macam-macam pikiran orang, dengan macam-macam pemahaman orang, dengan macam-macam kemampuan orang. Ya silakan aja. Tapi dalam hati seorang pendaki tidak ada gunung angker, tidak ada tempat angker. Gue cerita Gunung Slamet, ya gue bolak-balik naik Gunung Slamet. Gue cerita Gunung Gede, gue bolak-balik naik Gunung Gede. Gue cerita Gunung Arjuna, ya dengan izin Allah gue bolak-balik naik Gunung Arjuna. Karena memang gak ada tempat angker. Kenapa gue cerita yang serem-serem? Karena kebutuhan konten dari para konten kreator. Nggak ada yang nanya, bang cerita Gunung Gede dong. Yang biasa-biasa aja, yang nggak ada seremnya kan nggak ada. Ya kan gue gimana itu ya. Nah kebetulan dengan izin Allah, ya dengan kesempatan yang Allah berikan, gue melakukan pendakian Gunung Gede cukup banyak. Yang nggak puluhan, nggak. Ya mau percaya mau nggak terserah gitu. Dan kebetulan dari pendakian itu lumayan banyak gue ngalamin kejadian yang horor. Kejadian yang horor juga banyak bro. Cuman kalau diceritain orang gak ada yang nonton kan. Sedangkan YouTube, IG, Facebook itu salah satu alat entertain. Ya. Apalagi YouTube. Itu kan entertain banget. Harus ada yang dijual sehingga ada penonton. Jadi wajar aja tuh kalau para konten kreator nyari orang-orang kayak gue untuk bercerita. Ya. Nggak selalu orang-orang kayak gue juga nemuin halal mistis, nggak selalu. Lagian siapa sih mau nyari mistis-mistis gunung gitu? Gue kadang-kadang ketemu nih sama subscriber, bang mau nyari mistis apa lagi? Itu langsung gue telek-telekin itu, pala lu peang gue nyari hal mistis. Gituan mau gak usah dicari gitu. Intinya nggak ada tempat serem, nggak ada tempat angker ya. Tempat yang paling angker tuh kesombongan kita, hati kita yang sombong. Itu tempat paling angker ya, di mana kolbu kita sudah dipenuhi oleh kesombongan. Ya, sudah dipenuhi oleh keangkuhan. Merasa lebih baik dari manusia lain, merasa lebih hebat dari manusia lain. Itu tempat yang paling angker. Itu angker batu kalau udah kayak gitu. Serem itu. Karena akan menghasilkan setan-setan yang luar biasa. Ya, dari hati yang seperti itu akan timbul pikiran-pikiran yang negatif. Ya,
akan selalu menjudge orang lain, akan selalu menghina orang lain. Itulah timbullah ya, karena hati kita ini isinya udah zone yang buruk, ya, kesombongan segala macam. Jadilah nih tempat yang paling angker, karena akan menimbulkan setan-setan di dalam pikiran. Kalau di dalam pikiran ini udah setan semua isinya, ini yang keluar dari mulut sama keluar dari ketikan tangan tuh nggak ada yang bener bahasanya. Itulah kenapa kadang-kadang gue nggak pernah ngelayanin bahasa-bahasa kasar ketika komen di tempat gue, inbox di tempat ini nggak akan gue layanin. Karena apa? Kita butuh adab. Dari situ kita udah tahu kualitas orang yang berbicara kasar, ya, dengan kata-kata yang seakan-akan pinter dan cerdas, kita udah paham. Ya. Karena gunung nggak pernah bilang dia tinggi, ya. Lembah nggak pernah bilang dia dalam, laut nggak pernah ngomong dia asin, enggak. Langit nggak pernah bilang kalau dia selalu di atas, nggak ada. Tapi kita tahu ya. Karena apa? Kita melihat, kita berpikir, dan kita menggunakan hati kita. Karena semua itu ya harus bekerja dengan sinergis, ya, harus bekerja sama. Nggak bisa nih mata ya kerja sendirian, nggak bisa. Mata butuh saraf, butuh otak, ya. Mata ngelihat gelas, bisa nih mata ngambil gelas, kan nggak bisa. Mata butuh tangan untuk ngambil gelas, ya. Mulut butuh tangan, butuh mata supaya gelas bisa kepegang dan bisa ke tempatnya, ya, gitu kan. Sama sama hidung, sama semua ini kita bekerja dengan sistem teratur. Satu sama lain saling membutuhkan dalam keteraturan. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat nih orang-orang yang memang niatnya, ya, dia mau memamerkan seakan-akan dia udah pinter, tapi dari gaya bahasanya kelihatan itu nggak pinter. Kita langsung tahu kan, oh ini mau usah dilayanin gitu. Bukan berarti kita pinter. Daripada kita merasa sombong, merasa jago, akhirnya kita kepancing-pancing ngomong, mendingan kita diem aja lah. Itu kan, biarin aja. Gue mau dibilang bego, gue mau dibilang nipu, gue mau dibilang ngarang-ngarang, bodo amat lah. Emang gue pikirin kan gitu.